bahwa setelah mendengar pembelaan dari penasihat hukum maupun dari terdakwa secara pribadi, ternyata isinya bersifat pembenaran semata untuk lari dari tanggung jawab hukum. Hal tersebut dapat kami pahami, mengingat begitu berlimpahnya alat bukti yang penuntut umum hadirkan di persidangan. Sedangkan pembelaan dari terdakwa hanya bersumber dari keterangan terdakwa sendiri yang mempunyai hak untuk mengingkari dan keterangan dari keluarga terdakwa sendiri yang sudah pasti membela terdakwa meskipun salah. Izinkanlah dalam kesempatan ini penuntut umum menyampaikan pantun sebagai pembuka. Kota Kupang, kota Balikpapan, sungguh indah dan menawan. Katanya pejuang dan pahlawan, dengar tuntutan nangis sesenggukan. Drama pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa dengan bahasa yang puitis dan wajah yang menangis tidaklah menghapus pidana yang didakwakan penuntut umum, dan tidaklah membuat kita semua jadi lupa akan fakta persidangan yang terang benderang berisi perbuatan-perbuatan koruptif yang begitu merajalela yang dilakukan oleh terdakwa pada saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Tuntutan 12 tahun penjara rasanya sudah adil, dengan harapan dapat diterima oleh terdakwa dan terdakwa dapat bertaubat serta memperbaiki diri setelahnya. Namun justru terdakwa dan penasihat hukum meminta terdakwa dibebaskan dengan dalih perbuatan terdakwa adalah untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat. Apakah menyawir biduan itu yang dimaksud kepentingan dinas? Apakah biaya sunatan cucu terdakwa itu yang dimaksud kepentingan rakyat? Apakah skincare anak dan cucu terdakwa itu yang dimaksud kebutuhan rakyat? Apakah memberi uang untuk acara bacalek partai terdakwa itu kepentingan dinas? Apakah pembelian tas dan jaket mewah istri dan anak terdakwa itu kebutuhan rakyat? Apakah renovasi rumah pribadi terdakwa itu kepentingan rakyat? Apakah uang tiket perjalanan keluarga terdakwa itu kebutuhan rakyat? Apakah membeli kado ulang tahun cucu terdakwa itu kepentingan dinas? Apakah pembelian jam tangan mewah terdakwa itu termasuk kebutuhan rakyat? Apakah pembayaran kartu kredit terdakwa itu yang dimaksud kegiatan dinas? Dan masih sangat banyak lagi yang tidak perlu kami sebutkan satu persatu karena telah rinci penuntut umum uraikan dalam surat tuntutan. Wahai terdakwa dan penasihat hukum, sekiranya masih ada setitik saja kejujuran dalam hati kalian, tunjukkanlah di persidangan yang mulia ini. Kejujuran itulah yang menjadi ciri setiap insan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ataukah memang kalian sudah tidak memiliki lagi setitik pun kejujuran itu? Wallahu alam. Bahwa ketamakan terdakwa juga dapat dilihat dari perbuatan terdakwa yang meminta cucunya menjadi tenaga ahli di Biro Hukum Kementan RI. Meskipun pada saat itu cucu terdakwa baru lulus kuliah, tidak memiliki keahlian apalagi pengalaman. Terdakwa juga meminta untuk uang bulanan bagi istri terdakwa, kakak terdakwa, dan biduan yang seluruhnya hanya makan gaji buta tanpa bekerja. Bahwa penuntut umum tidak pernah sedikit pun berniat menghina atau mencari sensasi, karena yang disampaikan dalam persidangan seluruhnya adalah murni fakta. Apakah keliru jika fakta itu ditampilkan untuk mendapatkan kebenaran material dalam rangka membuktikan perilaku koruptif terdakwa? Sebab kalaulah ada niat menghina atau mencari sensasi, tentulah penuntut umum akan menampilkan seluruh barang bukti termasuk isi yang ada di dalam HP terdakwa yang telah disita dan di-cloning isinya. Penuntut umum bisa saja menampilkan seluruh isi chat yang ada dalam HP tersebut. Tapi penuntut umum dengan sabar dan sadar membatasi diri dengan tidak melakukannya. Oleh karena perkara ini yang saat ini disidangkan terhadap terdakwa adalah tindak pidana korupsi, bukan tindak pidana perselingkuhan atau kesusilaan. Semua itu semata-mata untuk menghargai privasi dan hak asasi terdakwa. Bahwa penuntut umum juga tidak pernah sama sekali menyerang profesi dan pribadi penasihat hukum selama persidangan maupun dalam surat tuntutan. Namun kami menyayangkan justru penasihat hukum terdakwa
dalam persidangan maupun nota pembelaannya yang menyerang penuntut umum dengan menyebut penuntut umum menyebar fitnah dan membuat framing perkara ini. Sungguh, hal tersebut adalah sesuatu yang tidak akan mungkin dilakukan oleh seorang advokat yang profesional dan memegang teguh prinsip officium nobile. Kami penuntut umum mengetahui setiap detail profil penasihat hukum, tapi penuntut umum tidak perlu menampilkan dan menonjolkannya di persidangan, karena kami berusaha bertindak secara profesional dan proporsional. Hal yang tidak terkait tentulah mubazir untuk disampaikan. Namun, ingatlah kawan, jejak digital dan perkembangan teknologi akan dengan mudah memotret siapa kita, bagaimana perilaku kita di masa lalu, catatan hukum kita, dan semua yang ada dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Bahwa inkonsistensi nampak sejak awal nota pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum dan terdakwa sendiri. Di satu sisi, penasihat hukum mengakui dengan sadar adanya penerimaan uang dan fasilitas pembayaran yang diterima oleh terdakwa, sehingga penasihat hukum meminta seharusnya pemberi juga diproses secara hukum dengan menggunakan pasal suap menyuap. Ada pemberi suap dan ada penerima suap. Bukan hanya terdakwa selaku penerima suap yang diproses. Namun pengakuan tersebut bertolak belakang dengan amar pembelaan yang meminta terdakwa untuk dibebaskan. Bagaimana mungkin bisa di satu sisi ada pengakuan penerimaan suap, tapi di sisi lain meminta penerima suap itu dibebaskan dari jerat hukum. Selain itu, penasihat hukum juga menjadi penyambung lidah dari keluarga yang menyatakan siap dan bersedia mengembalikan uang yang dinikmati oleh keluarga terdakwa, yang mana hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pengembalian sebagian uang dari hasil korupsi yang dinikmati keluarga terdakwa sebagaimana telah terlampir dalam surat tuntutan. Namun anehnya, pada nota pembelaan penasihat hukum meminta agar uang yang sudah disetor keluarga ke rekening penampungan KPK itu dikembalikan lagi kepada keluarga terdakwa. Vide nota pledoi halaman 206. Agak lain memang penasihat hukum dan keluarga terdakwa ini, tapi begitulah faktanya. Bahwa melalui nota pledoi penasihat hukum terdakwa dan terdakwa juga kita dapat meyakini bahwa terdakwa bukanlah pejuang, apalagi pahlawan. Sebab pejuang mana yang melemparkan tanggung jawab kepada bawahannya pada saat ada masalah dan kesalahan? Dan pahlawan mana yang mengakui dirinya sendiri sebagai pahlawan? Dalam nota pembelaannya, terdakwa melempar tanggung jawab dan menyalahkan para bawahan terdakwa yang memberikan uang untuk kepentingan terdakwa dan keluarganya. Sementara dalam nota pledoi, bawahan terdakwa, yaitu Kasdi Subagiono dan Muhammad Hatta, juga melempar tanggung jawab kepada terdakwa selaku atasan yang memberi perintah. Saling lempar tanggung jawab adalah hal yang lumrah dilakukan oleh para pelaku tindak pidana yang bersama-sama melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, rasanya sangat tepat untuk melakukan proses hukum secara bersama-sama kepada terdakwa Kasdi Subagiono dan Muhammad Hatta, karena memang mereka melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Tanpa peran masing-masing pelaku, belum tentu tindak pidana ini dapat terwujud. Bahwa dalam nota pledoinya, penasihat hukum dan terdakwa sama sekali tidak dapat membahas, apalagi membantah barang bukti elektronik berupa percakapan-percakapan terdakwa yang berisi pemaksaan dan permintaan uang kepada para pejabat di Kementan RI, sebagaimana yang telah disampaikan penuntut umum dalam persidangan dan juga dalam surat tuntutan. Ya, sekali lagi kami memakluminya, sebab barang bukti elektronik tersebut adalah bukti yang otentik yang tidak dapat disangkali. Apalagi barang bukti tersebut juga sudah dibenarkan oleh seluruh saksi di persidangan. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim, yang terhormat terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, sahabat media dan pengunjung sidang yang kami hormati pula. Perjalanan persidangan ini berlangsung dalam waktu yang lama, bukan hanya karena terdakwa melalui penasihat hukumnya memperjuangkan hak-haknya, namun juga harus mendengarkan kebiasaan-kebiasaan dan rahasia umum, yaitu perbuatan terdakwa meminta-minta uang secara paksa kepada bawahannya, yang kemudian dibungkus dan dipermak dengan bahasa operasional pimpinan dan dinas, padahal sebenarnya untuk kepentingan terdakwa dan keluarganya.
Terdakwa di persidangan mengaku menjadi menteri yang berjasa dan berprestasi, khususnya dalam menjaga kelangsungan hidup 200 juta lebih rakyat Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Namun menjadi ironi, ketika terdakwa memanfaatkan jabatan yang ada padanya tersebut untuk mengeruk keuntungan bagi diri dan keluarganya. Di persidangan telah disaksikan keterangan saksi-saksi dan juga bukti elektronik berupa percakapan chat WhatsApp mengenai bagaimana para pegawai Kementan RI mengeluh dan dalam keadaan terpaksa karena sering dimintai uang dan melakukan pembayaran kebutuhan terdakwa. Namun, terdakwa tetap memaksa meminta uang dan dibayari kebutuhan pribadi dan keluarganya tersebut. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa tindak pidana korupsi merupakan white collar crime yang salah satu cirinya adalah dilakukan dengan cara tersembunyi, menyamarkan perbuatan atau hasil kejahatannya, sehingga apa yang dilakukan pelaku atau hasil yang didapatkan seolah-olah merupakan perbuatan dan atau hasil yang sah dan legal. Namun, tidak demikian perbuatan korupsi yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini. Justru dilakukan secara terang-terangan dan terbuka, hingga sudah menjadi rahasia umum di lingkungan Kementan RI pada saat itu. Bahwa dalam persidangan dan juga melalui media, dalam rangka mencapai keadilan, penasehat hukum dan terdakwa menyatakan akan membuka secara jelas seluruh aliran uang korupsi Kementan, termasuk yang diduga mengalir hingga ke pimpinan partai tertentu. Aliran uang Kementan yang dikatakan menjadi greenhouse di Kepulauan Seribu milik partai tertentu. Namun, pernyataan tersebut tidaklah lebih hanya gertak sambal dan pepesan kosong yang biasa disampaikan di pasar-pasar rakyat. Sebab di dalam nota pledoi penasihat hukum dan terdakwa tidak menyampaikan sama sekali aliran uang yang dimaksud seperti yang sudah diutarakan sebelumnya. Bak menjilat ludah sendiri, dalam nota pledoi justru berterima kasih, memuji, dan bahkan mendoakan pimpinan partai dimaksud. Agak lain juga ini memang, tapi begitulah faktanya. Pada prinsipnya, hal pokok yang menjadi materi pembelaan telah kami prediksi dan kami telah memberikan argumentasi hukumnya dalam surat tuntutan. Selanjutnya, penuntut umum akan mengajukan jawaban atas pokok-pokok pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya yang merupakan satu kesatuan dengan segala argumentasi yang telah diberikan dalam surat tuntutan. Sesuai dengan pasal 182 ayat 1, huruf B dan C Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP yang menerangkan, dianggap dibacakan. Atas dasar hak yang diberikan oleh undang-undang tersebut, maka perkenankanlah kami menyampaikan jawaban atau tanggapan atas pembelaan pledoi yang telah disampaikan oleh terdakwa Syahrul Yassin Limpo maupun tim penasihat hukum terdakwa. Yang mulia Majelis Hakim, mengakhiri pendahuluan replik ini, izinkanlah kami kembali menutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Balikpapan, jangan lupa selfie di bandara Sepinggan. Janganlah mengaku pahlawan jikalau engkau masih suka biduan. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, jangan lupa membeli udang. Janganlah mengaku seorang pejuang jikalau ternyata engkau seorang ... Silahkan diisi sendiri.